Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evalu Citra Muslimah, absen 14 dari kelas 11 I1. Mitigasi bencana alam di Indonesia terutama Corona. Mitigasi bencana alam menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Tujuan mitigasi: meminimalisir risiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Jenis-jenis mitigasi. Mitigasi struktural. Mitigasi ini adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Sebagai contoh, solusi bangunan tahan gempa. Mitigasi non-struktural. Mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas seperti membuat kebijakan dan peraturan. Coronavirus. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sehingga penyakit ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. COVID-2019 dari wabah jadi pandemi. WHO menetapkan Coronavirus Disease COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi seperti flu babi pada 2009. Tahap menuju pandemi. Penentuan setiap tahap berdasarkan sebaran kasus secara geografi, bukan jumlah atau tingkat keparahan kasus. Wabah. Wabah adalah peningkatan jumlah kasus penyakit secara signifikan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Sebagai contoh, jumlah kasus pneumonia di antara konsumen pasar di Wuhan, Tiongkok naik drastis pada awal Januari 2020. Pneumonia disebabkan virus corona. Virus ditetapkan sebagai wabah. Epidemi adalah penyebaran wabah capai wilayah geografis lebih luas. Virus corona menyebar dan menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh wilayah Tiongkok. Pandemi. Penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan timbulkan wabah di negara itu, seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan memiliki kasus virus corona terbanyak setelah Tiongkok. Pandemi flu. COVID-19 Januari 2020 sampai sekarang. Penetapan pandemi 11 Maret 2020. 114 negara terinfeksi. Flu babi April 2009 sampai Agustus 2010. Penetapan pandemi Juni 2009. 74 negara terinfeksi. Gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan mitigasi sebagai berikut. Pemerintah memaksimalkan pengendalian virus corona dengan membatasi interaksi sosial. Yang kedua, lockdown dalam meredam penyebaran virus corona. Pemerintah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengendalikan penularan COVID-19 termasuk dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih.